Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan bahas terkait dengan strategi pengembangan agribisnis ya. Pada dasarnya Indonesia diuntungkan dengan letak geografisnya yang berada di daerah tropis. Ini menjadikan Indonesia memiliki kegiatan pertanian yang berlangsung sepanjang tahun. Karena negara tropis itu hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan ya, maka Indonesia tidak mengalami musim gugur ataupun musim dingin, sehingga relatif secara cuaca iklim memungkinkan kegiatan pertanian berjalan sepanjang tahun. Nah, lokasi Indonesia yang berada di luar zona taifun juga ini menjadi salah satu keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam sektor pertanian. Ditambah lagi Indonesia juga berada di luar zona badai ya, tidak seperti negara-negara seperti Filipina, Jepang ya. Indonesia relatif aman, sehingga gangguan terhadap tanaman pertanian akibat 2 bencana tadi tidak memungkinkan terjadi di Indonesia. Yang berikutnya adalah keuntungan yang lain atau keunggulan yang dimiliki oleh pertanian Indonesia. Relatif sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, aliran sungai, bendungan, jalan pedesaan, dan kelembagaan pendukung ini relatif tersedia. Apalagi kita memiliki beberapa gunung Merapi ya, atau gunung yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, yang notabene membentuk saluran atau aliran sungai yang mendukung untuk sektor pertanian. Tambah lagi irigasi juga sudah mengarah kepada irigasi teknis ya. Nah, keuntungan yang lain atau kelebihan yang lain adalah perhatian pemerintah untuk menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan juga ini perlu kita apresiasi. Ini merupakan faktor-faktor internal bagi pengembangan sektor pertanian ya di Indonesia. Nah, selama ini untuk melakukan pembangunan pertanian, setidaknya ada beberapa pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pendekatan pembangunan pertanian terpadu, yang kedua adalah pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan pembangunan pertanian berbasis agroindustri. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut pada dasarnya berupaya untuk yang pertama, menjaga keunggulan komparatif dan bahkan juga keunggulan kompetitif. Berikutnya meningkatkan keterampilan petani. Yang berikutnya pendekatan tersebut juga berupaya untuk mencukupi sarana produksi dan meningkatkan akses permodalan. Selain kondisi internal yang tadi saya sampaikan, juga ada beberapa hal dari faktor eksternal yang seharusnya kita perhatikan untuk menyusun strategi pengembangan agribisnis Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan makroekonomi yang kadang kurang mendukung sektor pertanian, terutama terkait dengan sektor moneter ya. Contohnya adalah misalnya terkait dengan relaksasi untuk pembiayaan di sektor pertanian yang tidak dilakukan, karena sektor pertanian ini berbeda dengan sektor yang lain. Notabene mereka panen musiman ya, sedangkan kalau pembiayaan perbankan relatif cicilan segala macam itu dilakukan per bulan. Berikutnya kita mengalami beberapa krisis ekonomi ya, bahkan untuk krisis ekonomi tahun 98 ini sifatnya berkepanjangan, tidak selesai sampai sekarang ya. Kita tidak atau belum pulih lagi perekonomian kita secara 100%. Berikutnya proteksi pertanian oleh negara maju ini dilakukan seperti di Jepang, Amerika. Mereka leluasa melakukan proteksi sektor pertaniannya mereka sendiri, baik itu dengan subsidi ya ataupun dengan pengurangan harga yang notabene itu dilakukan oleh negara-negara maju agar produk pertanian dari negara berkembang seperti Indonesia itu untuk susah bersaing di negara tersebut. Berikutnya juga ada peraturan standarisasi produk pertanian yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti ISO dan segala macam ya. Ini menjadi hambatan tersendiri bagi produk pertanian negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Jadi tidak kalah penting adalah permintaan produk pertanian
dari Indonesia itu sifatnya masih inelastis, artinya perubahan harga ini tidak berpengaruh besar terhadap perubahan komoditas yang diminta. Ini juga yang menyebabkan kita tidak bisa leluasa untuk mengekspor dengan cepat ya, merespon dengan cepat perubahan harga dunia pada sektor pangan atau sektor pertanian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah strategi apa yang bisa dilakukan dalam pengembangan agribisnis? Ada beberapa aspek yang dapat ditempuh ya untuk mengembangkan agribisnis. Setidaknya ada 14 aspek ya yang bisa digunakan sebagai strategi pengembangan agribisnis. Aspek yang pertama adalah pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, yang dilakukan secara simultan dan harmonis. Jadi tidak bisa satu persatu. Tetapi yang sering kita dapatkan selama ini adalah industri pengolahan atau agroindustri ya berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya itu sering dari impor ya. Berikutnya di pihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan. Ini juga yang agak kesulitan. Harusnya pembangunan industri yang dilakukan itu berbasis sumber daya lokal atau domestik. Ini yang kita sebut dengan pengembangan agribisnis vertikal. Jadi tidak boleh footloose ya. Tapi yang selama ini footloose agroindustri tapi bahan bakunya dari impor. Ini footloose industry, kita sebut dengan footloose industry. Tapi idealnya adalah kita membangun agribisnis yang berbasis sumber daya lokal. Yang kedua adalah membangun agribisnis merupakan membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif ya. Jadi arahnya harusnya sekarang ini adalah keunggulan kompetitif yang diciptakan, bukan lagi keunggulan komparatif. Ini dalam arti bahwa membangun daya saing produk agribisnis melalui transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengembangkan subsistem hulu dari pembibitan, agrootomotif, agrokimia, dan pengembangan subsistem hilir yaitu pedalaman industri pengolahan ke lebih hilir dan membangun jaringan pemasaran secara internasional. Cara yang kedua adalah membangun sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Ini harapannya adalah menciptakan keunggulan kompetitif, tidak lagi keunggulan komparatif. Aspek yang ketiga adalah menjadikan agroindustri sebagai leading sektor. Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang kuat dengan komoditas pertanian. Nah, keterkaitan langsung ini mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku atau input bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan memasarkan produk akhir agroindustri. Jadi ketika agroindustri itu menjadi leading sektor, secara otomatis pembangunan agroindustri akan juga menggerakkan sektor-sektor yang lain, terutama adalah sektor hulu dan sektor hilir di sistem agribisnis. Aspek yang keempat adalah membangun sistem agribisnis melalui industri perbenihan. Nah, ini industri perbenihan ini merupakan ujung dari mata rantai terpenting ya, dalam arti membentuk atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Ini karena merupakan titik tolak awal ya, ketika perbenihan itu bagus, maka nanti sektor usaha tani juga akan menghasilkan produk yang baik. Atribut dasar dari produk agribisnis seperti atribut nutrisi, atribut nilai, serta atribut keamanan dari produk bahan pangan seperti kandungan logam berat, residu pestisida, kandungan racun juga ditentukan pada industri perbenihan. Jadi karena industri perbenihan itu adalah titik awal tadi, ini ternyata memiliki arti penting ya, baik itu dari sisi nutrisi, nilai ya, dan juga atribut keamanannya. Aspek yang kelima adalah dukungan industri pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis. Selain benih tadi, pupuk juga ini memiliki arti penting dalam pengembangan agribisnis.
Nah, pada waktu yang akan datang, industri pupuk perlu mengembangkan sistem networking ya, baik vertikal dari hulu ke hilir maupun horizontal sesama perusahaan pupuk itu sendiri. Itu dengan cara penghapusan penggabungan perusahaan pupuk menjadi satu, di mana yang sekarang terjadi adalah perusahaan terpusat pada satu perusahaan pupuk pemerintah. Jadi idealnya tidak ada lagi monopoli. Semua masyarakat atau swasta kalau memungkinkan adalah diberikan kebebasan untuk berproduksi. Aspek yang keenam adalah pengembangan sistem agribisnis melalui reposisi koperasi agribisnis. Kenapa butuh koperasi? Pada dasarnya ini untuk memudahkan akses permodalan untuk pelaku usaha di agribisnis. Nah, koperasi perlu mereformasi diri agar lebih fokus pada kegiatan usahanya, terutama menjadi koperasi pertanian dan mengembangkan kegiatan usahanya sebagai koperasi agribisnis. Nah, untuk memperoleh citra positif layaknya sebuah koperasi usaha, misalnya koperasi agribisnis atau koperasi agronisasi atau koperasi agroniaga yang menangani kegiatan usaha mulai dari hulu sampai ke hilir. Ini bisa dilakukan. Aspek yang ketujuh adalah pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis. Nah, idealnya dibentuk juga sistem informasi agribisnis yang dimana ini diperlukan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, dari informasi produksi, informasi proses, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar. Ini yang sampai sekarang belum dimiliki oleh pelaku agroindustri di Indonesia, terutama untuk skala menengah ke bawah. Padahal idealnya ini harus digerakkan oleh pemerintah sehingga kita tahu betul kondisi dan aliran dari sektor-sektor usaha atau aliran dari subsistem dari agribisnis di Indonesia. Aspek yang kedelapan adalah membumikan pembangunan sistem agribisnis dalam otonomi daerah. Saat ini otonomi daerah notabene memberikan ruang yang cukup leluasa bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Nah, pembangunan ekonomi yang desentralistis atau bottom up ya, yang mengandalkan industri berbasis sumber daya lokal ini penting dilakukan. Maka peran daerah dalam era otonomi daerah ini cukup besar. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerah ini. Upayanya harapannya adalah muncul ini. Jadi ada diferensiasi atau sifatnya ini ya penurunan kewenangan pembangunan ekonomi nasional ke daerah itu terjadi. Aspek yang ke-9 adalah dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis daerah. Ini juga penting juga ya. Untuk membangun agribisnis daerah ini, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah ini relatif kecil, khususnya pada on-farm agribisnis ya, karena on-farm ini beresiko bagi perbankan ya, atau bagi petani. Kegagalan panen dan segala macam itu menjadi ancaman sehingga membuat perbankan enggan untuk melakukan pembiayaan di on-farm atau di sektor usaha taninya. Aspek yang ke-10 adalah pengembangan strategi pemasaran. Nah, pengembangan strategi pemasaran ini menjadi penting peranannya terutama menghadapi masa depan, di mana preferensi konsumen terus mengalami perubahan dan keadaan pasar juga relatif heterogen, sehingga pemasaran ini menjadi kunci utama untuk menyalurkan atau mendistribusikan produk-produk agribisnis. Nah, dari hal tersebut sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar atau oleh konsumen. Tidak lagi kebalikannya ya, kita memproduksi seenaknya tanpa memperhatikan selera konsumen. Aspek yang ke-11 adalah pengembangan sumber daya agribisnis. Dalam pengembangan sektor agribisnis agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumber daya agribisnis. Khususnya adalah pemanfaatan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan sumber daya manusianya itu sendiri ya. Ini yang perlu ada dua sisi yang setidaknya kita perlu perhatikan khusus dalam pengembangan sumber daya agribisnis, yaitu yang pertama adalah teknologi dan yang kedua adalah SDM.
Satu adalah toolsnya dan satu adalah aktornya yang melakukan pemanfaatan pengembangan teknologi tersebut. Aspek yang ke-12 adalah pengembangan pusat pertumbuhan sektor agribisnis. Ini juga penting. Selain sentra-sentra ya, pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan ini perlu juga dilakukan, bahkan dipetakan ya, sehingga nanti jelas posisinya di mana, potensinya berapa, kapasitasnya seperti apa, pangsa pasar seperti apa, dan ini perlu dilakukan, terutama untuk kita membuat jejaring potensi perkembangan dan kawasan kerjasama ekonomi. Harapannya adalah itu. 13, ini aspek yang 13 adalah pengembangan infrastruktur agribisnis. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis perlu dukungan pengembangan infrastruktur, jaringan jalan, transportasi laut, transportasi darat, sungai, dan udara ya. Ada jaringan listrik, jaringan air, pelabuhan ekspor, dan lain-lain. Ini perlu disediakan dan perlu dikembangkan dari waktu ke waktu ya, terutama untuk jaringan-jaringan yang bisa mengakses ke arah global seperti jaringan transportasi udara. Ini perlu dipertimbangkan. Aspek terakhir adalah pembinaan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi. Nah, karena SDM itu merupakan aktor utama pembangunan dan aktor pendukung pembangunan agribisnis, maka perlu dilakukan pembinaan, baik itu dari kemampuan aspek bisnis, manajerial, organisasi bisnis. Ini perlu dilakukan. Harapannya ini terjadi peningkatan wawasan agribisnis. Nah, dalam hal ini perlu reorientasi peran penyuluh pertanian merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Tidak hanya lagi menjadi penyuluh, tapi harapannya bisa menjadi konsultan dan jadi mitra dari pelaku usaha pertanian. Nah, di sisi lain, karena peran penyuluh pertanian cukup besar, maka peningkatan pendidikan penyuluh juga perlu dilakukan, baik itu melalui pendidikan formal, kursus singkat maupun studi banding. Nah, ini yang saya katakan tadi, harapannya tadi peran dari BPP ini dan penyuluh pertanian ini tidak hanya lagi sebagai penyuluh agroteknis, tetapi menjadi klinik konsultasi agribisnis. Selain 14 aspek tadi untuk mengembangkan atau bisa digunakan sebagai strategi pengembangan agribisnis, kita juga memiliki beberapa kebijakan yang bisa dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut harapannya adalah bisa menciptakan kebijakan terpadu pengembangan agribisnis. Yang pertama adalah kebijakan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan. Ini dasar ya, dasar. Jadi dalam artian selain peningkatan kapasitas produksi, juga produktivitas itu penting. Di sisi lain, kualitas juga dari produk itu sendiri juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berikutnya, kebijakan yang kedua, dalam kebijakan terpadu pengembangan agribisnis itu bisa dilakukan melalui kebijakan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Pertama adalah untuk menciptakan skala ekonomi usaha tani ya. Ini perlu dilakukan. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan pada tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antar beberapa sektor. Jadi ini juga penting. Tadi sudah kita garis bawahi dari semenjak pertemuan pertama, membangun sistem agribisnis berarti kita membangun subsistem yang saling terkait satu sama lain, sehingga ini menjadi rangkaian sistem yang tidak bisa dilepaskan. Nah, berikutnya adalah kebijakan makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis juga perlu dilakukan. Ya, terutama adalah untuk mendukung akses terhadap pembiayaan. Kalau memungkinkan, proteksi juga perlu dilakukan selain dari bantuan-bantuan pemerintah ya, terutama untuk sarana produksi pertanian. Itu perkuliahan kita pada hari ini ya, dan seperti biasa ada beberapa soal latihan yang harus kalian jawab ya.
ada 4 pertanyaan, silahkan dikerjakan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di lain kesempatan. Karena ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri ya, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.